Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tumbuh 5,04% secara year on year jika dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,43% secara kuartalan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan di atas 5,5% di kuartal 4 2025. Pertumbuhan itu didukung oleh stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar 34,4 triliun rupiah. Sementara, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan kuartal 4 akan lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2025. Di mana pada kuartal 2 2025, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,12%. Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 6.060 triliun rupiah, kemudian atas dasar harga konstan 3.444,8 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku telah menganggarkan dana sebesar 180 miliar rupiah untuk insentif diskon tarif angkutan di momen Natal dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Diskon tarif angkutan ini bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini. Purbaya pun menjabarkan uang 180 miliar rupiah ini akan dialokasikan untuk implementasi diskon tiket kereta api sebesar 30% dari harga tiket, diskon angkutan laut lewat PT Pelni sebesar 20% dari tarif dasar. Kemudian, diskon angkutan penyeberangan lewat PT ASDP sebesar 100% untuk jasa pelabuhan dan diskon tiket pesawat. Pemerintah resmi memberikan diskon tiket pesawat 13 hingga 14% untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru 2025-2026 bagi seluruh masyarakat. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Nataru. Investasi sebesar 1.500 triliun rupiah dilaporkan batal terrealisasi pada tahun 2024. Hal ini diungkap langsung Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu. Menurut Todo Tua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah masalah perizinan. Misalnya, lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di lahan sawah yang dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Isu perizinan memang menjadi persoalan klasik bagi iklim investasi di tanah air. Sebagai perbandingan, siklus investasi di Vietnam memakan waktu 2 tahun dari 0 sampai selesai konstruksi, sementara di Indonesia bisa mencapai 5 tahun. Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika Kementerian Teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah pengangguran pada posisi Agustus 2025 sebanyak 7,46 juta orang dan BPS menyatakan jumlah pengangguran ini turun jika dibandingkan Agustus 2024. Dirinya menerangkan jumlah penduduk yang masuk kategori usia kerja mencapai 218,17 juta orang per Agustus 2025.
Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024. Kemudian, Angkatan Kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang. Sementara, bukan Angkatan Kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang. Selanjutnya, dari Angkatan Kerja itu sebanyak 146,54 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah tersebut bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Microsoft resmi menambah investasinya di Uni Emirat Arab hingga mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 250 triliun rupiah hingga akhir 2029. Investasi jumbo ini mendapat restu langsung dari pemerintahan Donald Trump untuk mengekspor chip kecerdasan buatan Nvidia ke pusat data Microsoft di negara Teluk tersebut. Uni Emirat Arab selama beberapa tahun terakhir gencar menggelontorkan dana miliaran dolar untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kecerdasan buatan global dengan memanfaatkan hubungan eratnya dengan Washington guna mendapatkan akses ke teknologi Amerika Serikat termasuk chip-chip tercanggih di dunia. Sejak 2023, Microsoft telah menanamkan 7,3 miliar dolar Amerika Serikat di Uni Emirat Arab dan akan menambah 7,9 miliar dolar Amerika Serikat lagi hingga tahun 2029. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan perluasan pusat data AI serta infrastruktur cloud di kawasan tersebut. Smith menambahkan sebagian chip Nvidia yang masuk dalam persetujuan ekspor belum dikirim, namun dipastikan akan tiba dalam beberapa bulan ke depan. Chip-chip tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi pusat data milik Microsoft di Uni Emirat Arab.